Infeksi penyerang bayi sapi, wabah diare rotavirus di peternakan Pak Roni. Pak Roni, peternak sapi perah, baru saja merayakan kelahiran 5 ekor pedet dalam sebulan terakhir. Kebahagiaannya itu tak lama, di pagi buta yang dingin, ia menemukan pedet terakhir yang lahir, seekor betina kecil bernama Mutiara, tergeletak lemah di sisi induknya. Di sekujur pantat dan kaki belakangnya penuh dengan kotoran encer berwarna kuning kehijauan, seperti pasta telur. Kotorannya sangat berair dan berbau asam. Mutiara tampak sangat lesu, matanya cekung, dan kulitnya ketika dicubit lambat kembali ke posisi semula, tanda dehidrasi parah. Saat Pak Roni mencoba memberinya susu dari botol, pedet malang itu hanya menolak dengan lemah. Induknya tampak bingung dan gelisah. "Tidak, pedetku!" teriak Pak Roni. Ia segera memisahkan Mutiara ke kandang karantina. Namun, malang tak dapat ditolak. Dalam 2 hari berikutnya, 2 pedet lainnya yang berusia di bawah 3 minggu menunjukkan gejala serupa, diare encer hebat, lesu, dan dehidrasi. 1 ekor bahkan mulai menggigil kedinginan. Sapi-sapi dewasa dan pedet yang lebih tua tampak sehat-sehat saja. Kepanikan melanda. Pak Roni sudah menjaga kebersihan botol susu. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Ia segera menghubungi dokter hewan Fitri, dokter hewan yang sering menangani sapi perah. Setelah memeriksa ketiga pedet yang sakit, dokter hewan Fitri langsung bertanya, apakah vaksinasi induknya lengkap? "Pak, khususnya vaksin untuk diare neonatal." Pak Roni menggeleng. "Saya fokus pada vaksin untuk sapi dewasa, Dok. Untuk induk yang sedang bunting, tidak." Dokter hewan Fitri menghela napas. "Saya curiga ini diare rotavirus, Pak. Virus ini adalah penyebab utama diare parah pada pedet berusia 1-3 minggu. Penularannya sangat mudah melalui kontaminasi lingkungan, dari kotoran pedet sakit yang menempel pada puting induk, botol susu, tangan kita, atau alas kandang." "Tapi susu induknya kan mengandung antibodi?" tanya Pak Roni bingung. "Betul, tapi jika induk tidak divaksinasi sebelum melahirkan, kadar antibodi spesifik terhadap rotavirus dalam kolostrum, susu pertamanya sangat rendah. Akibatnya, pedet yang baru lahir tidak mendapat perlindungan memadai. Virus akan langsung menyerang usus halusnya, merusak fili usus yang berfungsi menyerap susu dan nutrisi. Hasilnya, susu tidak terserap dan langsung keluar sebagai diare encer. Ini sangat berbahaya karena menyebabkan dehidrasi dan asidosis metabolik yang cepat," jelas dokter hewan Fitri sambil memeriksa mata cekung Mutiara. Untuk memastikan, dokter hewan Fitri melakukan tes cepat, rapid test, menggunakan sampel feses. Hasilnya positif rotavirus. "Lalu bagaimana pengobatannya, Dok? Ada obat virusnya?" tanya Pak Roni putus asa. "Tidak ada obat antivirus spesifik. Kunci utamanya adalah terapi suportif untuk menyelamatkan nyawa pedet," tegas dokter hewan Fitri. "Pertama, rehidrasi agresif. Mereka harus segera mendapat cairan elektrolit melalui infus intravena untuk mengembalikan cairan dan koreksi asam basanya. Kedua, pemberian nutrisi yang mudah dicerna, seperti susu elektrolit khusus dengan porsi kecil tapi sering." Dokter hewan Fitri segera memasang infus pada Mutiara dan pedet lain yang paling parah. Ia juga memberikan probiotik untuk membantu mengembalikan keseimbangan mikroba usus. "Pencegahan agar tidak meluas adalah segalanya sekarang," tambahnya. Ia menginstruksikan, 1. Isolasi ketat. Segera pisahkan pedet yang sakit. 2. Desinfeksi maksimal. Bersihkan dan desinfeksi kandang pedet, botol susu, ember, dan segala peralatan dengan desinfektan yang efektif terhadap virus. 3. Kolostrum manajemen. Pastikan semua pedet yang baru lahir mendapat kolostrum berkualitas dari induknya dalam 2 jam pertama setelah lahir, karena ini adalah sumber antibodi pertama dan terpenting. Setelah perawatan intensif selama 3 hari, Mutiara dan 1 pedet lainnya berhasil selamat. Sayangnya, pedet yang ketiga tidak tertolong karena dehidrasi yang terlalu parah sebelum ditangani. Dokter hewan Fitri kemudian menyusun program pencegahan jangka panjang untuk Pak Roni,
Vaksinasi induk. Semua sapi induk harus divaksinasi dengan vaksin kombinasi rotavirus, coronavirus, E. coli pada trimester akhir kehamilan 6-8 minggu sebelum melahirkan. Ini akan meningkatkan kadar antibodi pelindung di dalam kolostrum. Manajemen kandang pedet. Sistem all-in all-out kandang pedet dikosongkan, dibersihkan total, dan didesinfeksi secara rutin sebelum diisi pedet baru. Kebersihan prosedural. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah menangani pedet. Pak Roni menyesal dalam-dalam. Ia menyadari bahwa fokusnya hanya pada produksi susu sapi dewasa, namun mengabaikan perlindungan paling kritis di fase paling rentan. Kehidupan awal pedet. Si penyerang bayi sapi, rotavirus, telah memberinya pelajaran mahal. Sekarang, ia paham bahwa investasi terbesar bukan hanya pada pakan berkualitas, tetapi pada vaksinasi induk dan manajemen kolostrum. Karena melindungi pedet yang baru lahir sama dengan mengamankan masa depan peternakannya sendiri. Setiap tetes kolostrum yang kaya antibodi, ia sadari, adalah tameng pertama yang menentukan hidup atau matinya generasi penerus sapinya.